Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan hasil simulasi video kami yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Saya Tiarawati. Saya Halizari Tonga. Saya Maulida Sylvia Putri Silalahi. Dan dalam video simulasi kami menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan media gambar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan sesuai. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang tinggal di wilayah negara Indonesia didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan bangsa berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu. Kesatuan adalah keesaan sifat tunggal atau keutuhan kesatuan bangsa Indonesia, berarti suatu bangsa Indonesia dalam satu jiwa bangsa seperti yang diputuskan dalam Kongres Pemuda pada tahun 1928 dalam keadaan utuh dan tidak boleh kurang, baik sebagai subjek maupun objek di dalamnya penyelenggaraan kehidupan nasional. Sedangkan kekuatan wilayah Indonesia berarti satu wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari daerah perairan dan diagram di atasnya seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Juanda 1957 dalam keadaan utuh dan tidak boleh kurang atau retak. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Halizari Tonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang mana Ibu mau nanya nih, kalian tahu tidak kenapa di Indonesia menjadi bangsa yang besar yang terdiri dari beragam suku, budaya, etnis, dan agama? Jadi Indonesia menjadi bangsa yang besar karena setiap warga negaranya memegang teguh rasa persatuan dan kesatuan. Adik-adik tahu tidak? Persatuan dan kesatuan ini adalah salah satu pengamalan dari Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi adik-adik, makna penting dari persatuan kesatuan bangsa di Indonesia itu misalnya seperti menjalin kerjasama dan saling melengkapi antara satu sama lain, menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi, dan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong. Dan contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan misalnya di lingkungan keluarga, saling mencintai anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Dan contoh di lingkungan sekolah itu misalnya membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, seperti ini contohnya. Ini adalah contoh cerminan di lingkungan sekolah. Ini saling bekerja sama, bergotong royong. Selanjutnya itu menjenguk teman yang sakit. Jadi adik-adik kalau nanti misalnya ada teman yang sakit harus kita jenguk ya. Baru bekerja sama dalam menjaga lingkungan sekolah, saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membedakan suku. Misalnya seperti ini. Nih harus saling menghargai
antar sesama ya, walaupun mereka berbeda suku dan agama. Dan saling bergotong royong. Dan itu adalah beberapa contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga dan sekolah. Adik-adik tahu tidak nih, contoh kesatuan apa saja sih tindakan yang tidak boleh kita lakukan? Yaitu misalnya mementingkan diri sendiri, tidak mau bekerja sama, dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi adik-adik udah paham belum nih materi tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa? Jika adik-adik sudah paham, kalau sudah paham semua, berarti nanti adik-adik akan dijelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halizari Tonga. Di sini saya akan mensimulasikan cara mengajar. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menerangkan tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun kita berbeda-beda, tetap satu jua. Baik itu berbeda dalam budaya, ras, dan agama. Kita tetap dipersatukan oleh bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kita tidak boleh saling membedakan. Tidak boleh membedakan dalam bentuk warna kulit, suku, ataupun agama. Kita di Indonesia tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sikap nasionalisme. Kita harus memiliki rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Walaupun kita sudah belajar jauh, kita harus tetap memiliki sikap nasionalisme ketika kita kembali. Kita tidak boleh melupakan kebangsaan kita, tanah air kita. Kita tetap bangsa Indonesia. Kita harus tetap memiliki sikap nasionalisme yang telah ditanamkan sejak kecil. Yang kedua adalah prinsip kebebasan dan bertanggung jawab. Maksudnya adalah orang diberi berhak untuk memenuhi kemauannya, asalkan tidak menyalahi hak asasi manusia. Apabila dia menyalahi atau salah, dia berhak bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia berhak bertanggung jawab atas apapun yang dilakukannya. Maksud dari kebebasannya yaitu dia berhak memilih apapun itu, baik itu secara memilih baju kesukaannya, makanan kesukaannya. Dia berhak memilih, dia bebas memilih, dan tidak boleh diatur oleh negara. Yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Kita harus memiliki prinsip wawasan Nusantara agar kita memiliki wawasan yang luas tentang Nusantara, tentang bangsa kita. Kita tidak boleh melupakan ciri khas atau budaya kita. Kita harus memperkenalkan budaya dan ras kita ke orang luar agar mereka tahu tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia kita ini, bangsa kita ini, agar mereka pun mengenal budaya kita. Yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Mewujudkan cita-cita reformasi sebagai warga negara, kita harus bisa memerdekakan dengan baik. Caranya dengan melakukan pembangunan dengan rasa
persatuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil video simulasi kami, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.